Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semua sehat ya. Sudah semangat nih kayak gini memuji nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya sudah? Sudah. Persembahannya? Dan kidung jemaatnya sudah dipersiapkan ya. Nah, adik-adik, buat adik-adik juga harus persiapkan hati dan pikirannya karena kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum itu kita bernyanyi Laskar Kristus dan Aku Anak Raja. Adik-adik bangkit berdiri biar semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Udah pada sarapan belum semuanya adik-adik? Udah ya? Sudah segar-segar semua. Kita berjumpa kembali hari Minggu ini. Kita akan beribadah. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita membaca buku Taurat. Silakan adik-adik tampil untuk membacakan buku Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan kau perbuat bagimu
di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh itulah. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hamba laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Aku adalah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan, ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Buka Alkitabnya dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Jangan hanya lihat-lihat aja dulu. Udah, kita ikutin sama-sama nih adik ya. Kita ikutin sama-sama di rumah. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan berjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Kuku Diiring ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman, pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita lihat iklan berikut ini, yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan. Halo adik-adik, hari ini Bang Reno mau menyampaikan pengumuman
terkait dengan acara kita selanjutnya, yaitu Parheheon Sekolah Minggu HKBP Sukatani. Parheheon tahun ini akan dilakukan dengan ragam dan dengan beberapa perlombaan untuk adik-adik bisa ikuti. Nanti ada perlombaan antara horong 1 sampai dengan horong 4 ya adik-adik. Lombanya pasti beda-beda. Lombanya apa aja? Ini dia. Yang pertama, untuk horong 1 ada lomba gerak dan tari. Isinya apa? Isinya adalah video di mana adik-adik horong 1 akan menari. Jadi nanti ada lagunya, ada tariannya. Tariannya kayak gimana, Bang? Tariannya bebas. Adik-adik bisa buat sendiri gerakannya atau minta diajarin sama orang tua, mama dan papanya ya. Untuk lagu pengiring video menarinya ada 2 adik-adik. Bisa dipilih salah satu ya. Salah satu pilihan lagunya yaitu Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Lalu yang kedua dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kemudian untuk horong 2 dan horong 3, lombanya adalah lomba video TikTok. Jadi adik-adik horong 2 dan horong 3 boleh membuat gerakan TikTok. Nanti TikToknya akan ada contohnya ya adik-adik. Nanti video gerakannya dibuat sebaik mungkin, semirip mungkin, atau kalau misal memang ada bagian yang sulit, adik-adik boleh ubah sesuai dengan kemampuan adik-adik. Nanti tetap dinilai kok sama guru-guru sekolah minggunya. Untuk video TikTok dan lagunya seperti apa? Ini dia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, ini dia untuk horong keempat. Horong keempat ini adalah Sekolah Minggu Idol. Wah, apa tuh? Harusnya udah tahu ya kalau dari namanya, yaitu lomba menyanyi untuk adik-adik di horong 4. Lagunya itu bisa dipilih dari 3 lagu adik-adik. Yang pertama, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewat dicobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yang ketiga, Pekerja Kristus. Yesus panggilmu menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia.
nanti informasi detailnya akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, di SM Idol ini nanti ada aspek penilaiannya adik-adik, seperti pakaian yang adik-adik kenakan, intonasi dan artikulasi, lalu juga penampilan secara keseluruhan dalam menyanyikan lagu yang adik-adik pilih. Nah, semuanya itu video dari Horong 1 sampai Horong 4 bisa adik-adik kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu paling lambat, yaitu tanggal 13 Juni 2021. Bisa dikirimkan ke guru sekolah minggu adik-adik ataupun yang adik-adik mau. Boleh ke Kak Yayet, atau Nang Christine, atau ke Kak Yuli, atau ke Kak Asi. Yang lain juga boleh ya adik-adik. Tapi makin cepat dikirimkan makin baik. Oke? Kalau begitu adik-adik juga bisa ikutan karena ini hadiahnya sangat menarik loh adik-adik. Hadiahnya itu tidak akan membuat adik-adik menyesal untuk ikutan karena menarik dan juga wow semua hadiahnya ya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai teknisnya bisa adik-adik tanyakan ke guru-guru sekolah minggu. Oke, jangan lupa ikutan ya adik-adik, dan videonya dikirimkan paling lambat tanggal 13 Juni. Dadah. Ya adik-adik, sampailah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita bernyanyi ya adik. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan aku, ayat 1 dan ayat 2. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi sama kakak Asi dan kakak Ane yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita buka dari Markus, siapin dulu. Oh ya, kita siapin aja dulu Kak. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami dari hari kemarin hingga hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sudah dibuka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak Asi yang akan baca ganjil, adik-adik ikuti, dan kakak Ani yang akan baca yang genap. Ya, adik-adik baca juga ya di rumah ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak Asi dan kakak Anu udah nyiapin video nih supaya adik-adik lebih mengerti apa sih firman Tuhan yang tadi kita bacain. Dan ini dia videonya. Di sana mengisahkan tentang kehidupan pelayanan Tuhan Yesus zaman dahulu ketika Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia ini. Nah adik-adik, dahulu itu Yesus dia sangat sibuk berkhotbah dan juga mengajar tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus dia pergi dari satu kota ke kota lainnya. Dan tahu nggak adik-adik, ternyata dahulu Yesus itu sangat populer. Banyak orang yang datang untuk melihat dan juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah seperti biasanya adik-adik, para murid-murid Tuhan Yesus juga ikut bersama-sama dengan dia. Mereka juga mempelajari setiap hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang. Lalu pada suatu hari adik-adik, para orang tua dari orang-orang yang datang pada saat itu untuk mengikuti Yesus, mereka membawa anak-anak kecil. Bahkan mereka juga membawa bayi-bayi mereka kepada Yesus. Nah mereka itu seperti anak-anak laki-laki dan perempuan di sekolah minggu kita, seperti adik-adik gitu ya. Kan ada yang masih kecil, ada juga yang sudah lumayan besar. Nah para orang tua itu ingin agar Yesus menumpangkan tangannya ke atas anak-anak itu. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memberkati anak-anak kecil itu. Nah akan tetapi adik-adik, bagaimana perasaan orang-orang tua tersebut? Tentu saja mereka sedih kan? Padahal mereka sudah bawa anak kecil, mereka sudah bawa anak mereka untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata para murid Tuhan Yesus malah memarahi mereka. Nah, akan tetapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu memarahi bahkan menghalangi anak-anak kecil itu untuk datang kepadanya, Tuhan Yesus pun menegur mereka. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Atau orang-orang seperti itulah yang masuk ke dalam surga. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga ingin supaya murid-muridnya ini tahu bahwa dia juga menyambut anak-anak kecil dengan senang hati, dan bahwa ada tempat di dalam keluarga Allah untuk anak-anak kecil, sama seperti untuk orang-orang dewasa. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma menerima orang dewasa saja, tetapi anak-anak kecil, bahkan yang bayi sekalipun Tuhan Yesus menerima. Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mengetahui bahwa setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga harus datang dengan cara yang sama, yaitu seperti anak kecil, bahkan seperti bayi, yaitu yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Jadi maksud Tuhan Yesus, dia ingin baik orang dewasa ataupun anak kecil, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus itu, mereka harus selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Contohnya seperti adik-adik yang selalu bergantung kepada orang tua. Adik-adik kan pasti nggak bisa kalau tidak ada orang tua. Nah, Tuhan Yesus juga ingin seperti demikian ketika kita, baik kita yang orang dewasa ataupun adik-adik yang masih kecil, ketika datang kepada Tuhan Yesus, itu seperti demikian. Seperti seorang anak kecil yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, kemudian Yesus pun dia mengulurkan tangannya. Dia memeluk seorang anak perempuan, lalu dia memberkatinya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala anak perempuan tersebut dan dia memberkatinya. Lalu seorang anak laki-laki kecil juga datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama.
Dia mengulurkan tangannya, meletakkan di atas kepala anak kecil itu, dan memberkatinya. Nah, adik-adik, berkali-kali Yesus menyambut anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan yang seumuran dengan kalian, bahkan yang masih bayi sekalipun, Tuhan Yesus memegang dan juga memberkati mereka. Yesus berpikir bahwa anak-anak itu sangat istimewa dan penting. Dan Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, baik yang masih bayi, yang anak-anak kecil seperti adik-adik, bahkan orang-orang yang sudah dewasa. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik tidak dapat duduk dekat di kaki Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ketika Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus ingin adik-adik sekalian datang kepadanya dan menjadi miliknya. Gimana adik-adik soal video tadi? Kita lihat kan gimana murid-murid Yesus melarang-larang mereka, udah sana-sana, ngapain sih anak kecil ya Tuhan Yesus, kayak ngerti aja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Mereka memarahi murid-muridnya karena melakukan itu. Karena Tuhan Yesus sayang sama anak kecil. Kenapa ya Tuhan Yesus sayang sama anak kecil? Karena bagi Tuhan Yesus anak kecil itu memiliki sifat yang polos dan murni. Artinya apa sih adik-adik? Nah, artinya itu maksudnya nggak kayak anak-anak dewasa yang sibuk mementingkan dirinya sendiri. Walaupun adik-adik biasa diremehkan, biasa dipandang sebelah mata oleh orang-orang dewasa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik sekolah minggu. Terus abis itu saya kasih anak-anak itu polos, tidak munafik. Jadi kalau kita bilang, wah kakak ini cantik ya, pernah nggak kalian bilang kayak gitu? Pasti kalian bener-bener bilang sama orang yang mukanya cantik. Tapi orang dewasa sering munafik adik-adik. Ih kak, kamu ini cantik ya, padahal pengennya dibilang cantik sendiri. Iya, kita harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil yang polos, yang masih cerah, yang akan bilang apa adanya. Nah, Tuhan Yesus mau hati kita seperti anak kecil yang polos itu. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus nggak sayang sama orang dewasa ya adik-adik. Sayang juga adik-adik. Tapi maunya hati kita seperti seorang anak kecil yang akan menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, karena Tuhan Yesus juga udah mengasihi kita juga harus bisa mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat agama mereka, tanpa melihat rambut mereka lurus atau keriting, kulit mereka hitam atau putih ya adik-adik. Oh iya, kakak ada satu pesan lagi. Kalau di video anak kecil itu bisa datang langsung menghampiri Yesus, duduk di kakinya dan mendengarkan dia, bagaimana kita yang di era modern seperti ini menghampiri Yesus? Caranya dengan rajin beribadah, walaupun lewat YouTube atau bersama-sama di keluarga, bersaat teduh, renungan malam, atau kita di sekolah ikut persekutuan. Dimanapun kita berada, kita harus jadi gereja, yaitu orang-orang yang mengikut Kristus. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Tuhan sudah mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu HKBP Sukatani pada hari ini, di mana kasih Tuhan ada untuk anak-anak kecil yang lemah, yang sering dipandang sebelah mata, yang masih polos. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami senantiasa memiliki hati yang polos, yang murni, yang akan menerima kerajaan Allah dengan sukacita. Beri kami kekuatan Tuhan di era modern ini, di dalam pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Kiranya Tuhan yang memberi kami kekuatan supaya kami senantiasa mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang sekitar kami, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya gimana adik-adik? Sudah dengar firman Tuhan tadi ya? Jangan lupa, nanti kalau ditanya nanti tahu loh. Jangan secara lihat kira-kira tahu dengan apa sih yang diceritakan kakak guru sekolah minggu tadi, korbannya apa sih? Ya.
Intinya apa sih ya? Mudah-mudahan pada tahu ya, ingat ya. Ayo, taruh dulu apinya semua ya. Jadi ya. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, persiapkan persembahannya. Buka kirim jemaatnya nomor 403, Hujan Berkat Tercurah ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya. Nah, untuk persembahannya, adik-adik boleh kumpulkan, kasih ke mama papa minggu ini, atau dikumpulkan sampai 1 bulan ya, baru ditransfer atau dikasih mama papa untuk dikasih ke gereja. Nah, untuk pengumumannya tadi adik-adik boleh persiapkan mulai hari ini. Adik-adik sudah pikirkan apa saja yang harus dipersiapkan ya, karena hadiahnya ini menarik-menarik loh adik-adik, lebih menarik daripada pasca kemarin. Nah, jadi buat adik-adik ayo persiapkan perlombaannya untuk horong 1, horong 2, horong 3, dan horong 4 ya. Buat adik-adik yang belum mengerti boleh ditanya ke kakak-kakaknya, boleh ditelepon juga ke kakak-kakaknya ya. Dan minggu depan